ruang kerja saya ya. Jadi selama puluhan tahun ya, di ruang seperti ini saya bekerja ya. Baik ya, di ruangan ini adalah tempat saya berkarir sekian lama ya. Sejak gedung ini jadi, ya inilah ruang kantor saya di paling pojok. Ini kalau jendela dibuka, kita bisa lihat ya, bisa dapat pemandangan yang bagus di luar ya. Ini kadang ya dibuka seperti ini ya. Oke, dan di luar itu ada banyak pohon-pohon, termasuk pohon-pohon buah. Dan disinilah saya bekerja ya. Jadi ya di ruang ini saya bekerja sekian tahun. Lengkapnya ya saya menjadi dosen di sini adalah pada Januari tahun 1980, sehingga ini nanti akan pensiun ya pada masa kerja 45 tahun ya, lebih ya, 45 tahun ya 5 bulan ya, kira-kira begitu. Nah, sehari-hari pekerjaan saya di samping mengajar adalah membimbing mahasiswa. Nah, apa yang kita lakukan, salah satu yang sangat penting bagi saya dengan para mahasiswa saya adalah bagaimana mereka membangun pikiran-pikiran kritikal mereka. Ini paling penting ya, dan itulah sebabnya ya saya ingin sampaikan bahwa saya selalu melatih mahasiswa berpikir. Setiap kali dia mengembangkan sebuah pikiran, dia harus tahu apa maksudnya, isi pikirannya itu apa, dia mau memberi karakter apa pikirannya ya. Nah, ini contoh misalnya ya, boleh lihat ini contoh bagaimana mahasiswa memaknai atau memberi makna pada satu konsep atau pikiran dikembangkan. Mahasiswaku yang ini salah satu mahasiswa yang keren, namanya Yosef Aldo Kresna Gunawan. Jadi ini dari karya penelitiannya bersama saya menghasilkan satu artikel Scopus Q2. Itu artinya kualitas tinggi ya. Belum tentu seorang dosen bisa menulis artikel Scopus Q2, tapi mahasiswa S1 bisa buat ya, karena ya kalau dia belajar, terutama dia memanfaatkan logika berpikirnya yang kuat, oh ya pasti keren banget ya. Ini anak S1 ya. Contoh di sini bisa lihat ya, bisa difokus ke sini ya. Ini bagaimana seorang mahasiswa, ini namanya Egita Febiola Nainggolan. Ini dia menulis, dia mau tulis ya. Dia bilang saya sedang menulis konsep namanya customer engagement, dan dia akan tentukan isinya itu apa tuh, 1, 2, 3 ya. Dan dari situ dia akan jelaskan apa yang dia maksudkan. Nah, ini juga nanti ada contoh yang lain adalah ini mahasiswa saya mau ujian minggu depan ya, sebelum saya pensiun ya. Ini adalah siapa? Dea Rizkita Salagi. Jadi dia menulis ini contoh lagi. Dia sebut mengenai customer experience. Apa yang saya maksud dengan customer experience menurut mahasiswa ini? Dia sajikan ini elemen ya. Jadi waktu dia bahas customer experience, dia bilang inilah isi yang mau saya bilang. Setiap variabel akan dibuat oleh mahasiswa seperti itu. Nah, ini contoh dia tulis brand self congruity. Mostly hampir semua mahasiswa saya keren-keren lah, itu apa yang lakukan, dan itu kepuasan bagi saya berkarya sebagai dosen sekian puluh tahun. Ya, oke, nah ini ruangan saya, ya, ruang kerja saya berpuluh tahun di sini. Ya, nah ini bisa lihat di pintu ini tentu sebentar lagi akan ditutup. Ya, sebentar lagi yang akan ditutup, tentunya akan diganti ya dengan dosen yang lain ya. Ya, setiap kita pasti mengakhiri sebuah tugas panggilan kita di tempat tertentu. Ya, saya pasti akan mengakhiri tugas saya di Undip. Ya, hari ini sudah menerima SK pensiunnya. Ya, minggu depan ya, akhir April ya selesai, jadi 1 Mei dan bebas tugas.
dan bisa melanjutkan apa yang saya sukai sepanjang masih itu ya sesuai dengan cita-cita saya, nanti go lanjut ya. Oke. Baik, saya rasa begitu. Oke, kalau gitu saya akan tutup ruangan saya dan say goodbye. Ya 45 tahun bekerja di sini, di ruangan ini, di ruang kelas bersama para mahasiswa, ya di laboratorium pemasaran, ya juga di kantor saya di Pasca Sarjana, ya di program doktor. Baik, di tempat ini saya berkarir ya selama 45 tahun, khususnya sebagai dosen, sebagai guru besar, sebagai profesor di ini ya, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi luar biasa sebagian hidup saya ya. Kalau sekarang umur saya 70 tahun, berarti ya hampir ya 3/4 waktu hidup saya habiskan di kampus ini, dan saat inilah saya memasuki masa pensiun dan goodbye pada kampus, tempat di mana saya berkarya dengan menurut saya dengan sangat menarik dan mudah-mudahan berguna bagi para anak didik saya. Baik, di pojok ini ya, inilah ruang kerja saya. Sekian puluh tahun bekerja di sini untuk generasi muda Indonesia dan sudah di usia yang senja ya sore hari ini, dan mudah-mudahan akan lebih banyak pengganti saya, guru besar marketing. Nah, salah satunya adalah ini ya. Ini mantan anak didik saya, rekan kerja saya. Oke, ini ya. Halo, ini Dr. Kardison Lumban Batu ya. Mudah-mudahan doa saya tidak terlalu lama juga jadi guru besar dalam ilmu marketing. Amin. Ya. Oke, baik. Ya, baik, ini kampus saya, tempat di mana saya berkarya ya selama 45 tahun. Tempat ini biasa jadi tempat kami posting-posting foto-foto untuk peserta pelatihan, mahasiswa, siapapun, terutama peserta pelatihan saya, biasanya pasti buat foto di tempat ini. Oke, baik, di sini tempat perkuliahan kami. Ini mahasiswa hilir mudik dalam kampus kami, dan salah satu tempat ikonik di kampus kami ya tempat ini ya. Ya, ini kolam ya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Oke, baik ya, ini kampus Magister Manajemen Universitas Ponorogo. Saya cukup lama berkegiatan di sini sebagai pengelola sejak tahun 1994 saat Magister Manajemen berdiri hingga tahun 2012. Ya, saya saat itu sebagai ketua program Magister Manajemen Undip. Ya, selesai tugas saya ya sekian tahun ya, 94 sampai 2012 di kampus ini ya, seluruh kegiatan di kampus ini, dan
sangat menyenangkan ya, mahasiswanya ya lumayan bagus-bagus, keren-keren, dengan dukungan tenaga kependidikan ya yang sangat luar biasa dan baik hati semuanya. Baik, ini di program Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Akuntansi, dan Doktor Ilmu Ekonomi. Saya dosen home base di program doktor, dan sejak 2012 saya menjadi ketua program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ya di kampus ini. Sampai 2016 saat usia 60 tahun, di mana waktu itulah batas akhir orang boleh menjabat ya jabatan struktural di Universitas Diponegoro. Ya. Oh, jelas ini program yang sangat keren ya. Saya sangat senang di kampus ini karena dengan para mahasiswa dan dosen kami memulai kegiatan publikasi Scopus di tahun 2012-2013 hingga hari ini. Dan para calon doktor, para dokter inilah penyumbang naskah Scopus yang banyak ya, atau bahkan paling banyak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentu bersama para dosen. Ya, ini kampus yang sangat keren, dan saya bertugas di sini sampai hari ini ya. Sampai masa paling akhir tugas saya adalah dosen dengan home base di program doktor ini. Ya, mari coba kita bisa lihat di sini. Oh ya, ini ada, mari saya tunjukkan di dalam ya. Oke, nah ini ada Mbak Lina. Nah, ini Mbak Lina ini adalah ya kepala tata usahanya di sini ya. Iya. Jadi saya bersama Mbak Lina ini ya sejak dulu ya saya di S3. Mbak Lina ini yang mengurusi semuanya ya. Dulu ruang saya di sana ya. Ruang saya di sana bersama Prof. Tarmiji. Sekarang sudah ganti ya. Iya. Baik, ini gedung pasca sarjana. Ini program magister, yang sebelahnya adalah program dokter. Sebenarnya saya berkegiatan sehari-hari di kampus ini. 2 semester ini hanya hari Senin saya ada di kampus S1. Tetapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya selalu berkegiatan di kampus ini. Yaitu yang ini adalah magister manajemen dan yang sebelah adalah dokter. Tentu bidang saya adalah khusus pada dokter bidang ilmu manajemen. Ya, ini kampus kami ya, dan sangat baik menurut saya ya. Oke, ini masuk kampus kami, tempat di mana saya berkarier selama ini ya. Oke, ini ada program magister, sebelah ada program doktor ya. Ruang kerja saya ada di dalam ya, di sana ruang kerja saya. Oke, ruang kerja saya di sana ya. Oke, ya Mas. Ini ruang saya ya. Jadi setiap hari saya berkantor di sini. Ya. Ini ruangnya lumayan besar ya, mahasiswa bisa datang berdiskusi di sini. Dan ini ruang kerja saya sehari-hari ya. Oh ya, dulu saya berkantor di atas ya, di lantai 2. Tapi sudah 5 tahun ini tuh Mbak Lina yang tadi bilang ya khawatir nanti Prof jatuh tangga tinggi ya, maka saya dikasih ruangan di bawah ini ya, di lantai 1. Nah, ada ruang kerja saya di sini. Oh ya, ini ada banyak bahan lah. Ini biasa pakai untuk buat video ya, YouTube untuk bahan belajar di sini ya. Dengan apa ya? Dengan HP ini. Dengan HP ini saya siapkan bahan belajar, YouTube dan lain sebagainya. Ruang kerja saya seperti ini.
Baik, ini adalah kampus S2 Akuntansi Undip. Saya pernah juga, saya menjadi dosen mengajar di sini. Alumni hebat-hebat. Salah satunya adalah Dr. Alvaro yang kemudian menjadi rektor pada Dili Institute of Technology. Ya, ini alumninya di mana-mana ya. Baik, ini gedung pasca sarjana ilmu ekonomi. Ya, jadi kami program S3, S2 ada di kampus ini. Untuk semuanya, saya rasa ya saya segera mengakhiri tugas saya di sini. Mudah-mudahan semua yang ada di kampus semakin sukses dan terus menjadi pusat pengembangan ilmu yang baik. Saya pribadi, saya pun akan terus berkarir entah di mana nanti. Mudah-mudahan kita semua penuh berkat Tuhan ya. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih Undip, dan oke, mantap ya, oke.